Oke, selamat siang di Italia, selamat malam untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang ada di Indonesia. Perkenalkan nama lengkap saya adalah Pastor Lukas Genesius Maria Nurak OFM Konventual. Saya berasal dari kota kecil di NTT, yakni Pulau Flores, tepatnya di kota Maumere. Saya masuk ke anggota Ordo Konventual karena perjalanan panggilan hidup saya sendiri, terutama ketika saya berkenalan dengan seminari menengah saya di Stella Maris Bogor, sehingga saya memilih OFM Konventual menjadi tempat pengabdian saya. Saya sudah lebih dari 10 tahun, tahun 2027 ini akan saya merayakan 25 tahun hidup eh, imamat saya. Sedangkan 25 tahun hidup membiara, itu saya sudah laksanakan. Nanti itu masuk dalam bagian permenungan saya. Sekarang saya sudah 7 tahun lebih bertugas di Basilika Santo Antonius dari Padua. Kalau dari Roma itu 4 jam, sedangkan dari Venesia, kota di atas laut itu hanya kurang lebih 25 menit dengan kereta api biasa. Dari Bologna itu 1 jam, dari Verona itu 30 menit, 20 menit. Kota yang kota kecil tetapi sangat terkenal karena Santo Antonius dari Padua. Saya kira itulah perkenalan singkat yang bisa saya bagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Karena di dalam permenungan saya bagian pertama ini juga hal yang serupa yang bisa kita dengarkan. Artinya bahwa saya membagi permenungan Vaya con Dios ini dalam perspektif kehilangan keluargaku dan menyimak kesendirianku. Ini saya sudah tulis semua, tapi karena terlalu panjang, maka saya bagi menjadi 3 bagian. Pada pertemuan kali pertama ini, saya akan membawakan bagian yang pertama. Tema kita pada malam hari ini yakni bahwa Vaya con Dios, bahasa Spanyol. Sebenarnya lidah kita itu terbiasa dengan Vaya con Dios, tetapi lidah Spanyol sebenarnya bukan Vaya con Dios, tetapi Vaya con Dios. Artinya sama. Sejak memutuskan untuk menjawab panggilan dan mengikuti Tuhan, yaitu hidup menurut Injil dengan cara hidup Santo Fransiskus Assisi dalam Ordo Frati Minori Conventuali, Ordo Fransiskan Konventual, OFM Konventual, saya merasa senang dan bahagia. Rasanya tak ada kuk yang membebani pundakku karena dukungan anggota keluargaku dan ditambah dengan cita-cita murni dari diriku sendiri. Namun, perasaan senang dan bahagia ini mulai terkikis dengan kehilangan ibuku Rabu 10 Agustus, 3 tahun setelah masa imamatku. Meskipun kehilangan ibuku, kebahagiaanku untuk mengikuti Tuhan tidak mengalami gejolak yang signifikan. Karena saya berpikir aku masih memiliki anggota keluargaku yang lain. Kakakku nomor 1, nomor pertama, meninggal saat dia berumur 10 tahun, saat kami yang lain belum lahir. Senin 4 Januari 2010,
saya kembali mengalami kehilangan kakakku, seorang kepala sekolah yang bijaksana. Hanya dalam hitungan detik, dia kembali ke pangkuan Bapa. Ia hanya merasa pusing, duduk, dan berakhir. September 2018, kembali saya kehilangan kakakku nomor 4. Ia juga mengalami hal yang sama. Merasa pusing, duduk, dan selesai. Jumat 20 Desember 2019, saya kembali kehilangan bapakku. Seorang devosional Marial yang saya kagumi. Seperti biasa, setelah selesai sarapan pagi, dia pergi tidur dan pagi itu dia tidur untuk selama-lamanya. Masih dalam hitungan bulan, Senin 13 April 2020, saya kembali kehilangan kakakku nomor 3. Ia adalah seorang petani yang berhasil karena seluruh rangkaian acara misa syukur dan kegiatan rohani yang saya rayakan dan apapun yang keluarga inginkan, terutama yang berhubungan dengan daging, daging babi, daging ayam, daging kambing, daging sapi, daging kuda, dan lain-lain, hanya ada kata ya yang keluar dari mulutnya. Dia memiliki tangan dingin, sehingga apapun yang dipeliharanya, semuanya jadi, berkembang, dan menghasilkan. Hanya karena kecapekan kerja, dalam hitungan menit, dia juga pergi untuk selamanya. Sehingga persiapan perayaan 25 tahun hidup membiaraku tahun 2019 pun harus kukubur dalam-dalam karena orang yang kuharapkan sudah tidak ada lagi. Dari 5 bersaudara, kini tinggal aku seorang diri. Sungguh, 3 tahun terakhir dalam sengsara dan pergumulan. 3 tahun penuh ujian. Semua meninggalkanku. Seorang diri. Tanpa sakit. Tanpa sebutir pil atau obat medis. Atau infus. Atau merasakan ruang tempat tidur rumah sakit. Semua seperti mengedipkan mata saja. Dalam sekejap, semua berakhir. Semua hilang. Saya stres. Saya depresi. Otakku mati. Imanku lumpuh. Semua terasa gelap. Meski hari siang bolong. Dan saya tidak mau bicara dengan siapapun. Kecuali dengan pertanyaan kepada Tuhan. Mengapa ini semua terjadi? Mengapa harus kualami? Mengapa dalam hitungan detik, menit, semua berakhir? Mengapa dalam kedipan mata, aku jadi sebatang kara dan yatim piatu? Mengapa? Mengapa dan mengapa? Aku mengurung diri. HP kumatikan. Pintu kamar kukunci. Aku tidak mau diganggu. Aku tidak mau dihubungi, apalagi diajak bicara. Karena aku tahu orang di luar aku tidak mampu dan tidak sama merasakan apa yang saat ini kurasakan. Sangat sakit. Hatiku hancur, berantakan. Imanku goyah. Dan panggilanku pun goncang. Aku putus asa. Dan berniat untuk keluar dari ordo. Dari persaudaraan.
dan meninggalkan imamatku, meninggalkan panggilanku, karena aku berpikir tidak ada gunanya lagi mempertahankan imamatku. Untuk siapa aku bangun pagi dan pergi tidur larut malam? Untuk siapa aku ini? Aku sudah sebatang kara dan yatim piatu. Pulang ke kampung hanya melihat kuburan mereka, gundukan tanah tempat mereka dibaringkan. Karena semua sudah habis, semua sudah tidak ada. Hanya ukiran nama di salib mereka masing-masing yang bisa kusapa. Tidak ada lagi yang berdiri di depan pintu rumah untuk memercikiku dengan air suci dari buah kelapa muda sebagai simbol penerimaan di saat aku kembali ke kampung. Tidak ada lagi yang melambaikan tangan dan berpesan, hati-hati di jalan Pater, anakku. Semua sudah jadi bisu. Gundukan tanah kuburan menjadi saksi. Jadi, untuk apa? Untuk siapa? Ngapain mempertaruhkan panggilan dan imamatku ini lagi? Vaya con Dios. Selamat jalan. Selamat tinggal adalah kalimat terakhir yang diucapkan oleh seorang imam sesudah berkat penutup. Vaya con Dios. Artinya, pergilah bersama Tuhan. Itu ucapan perpisahan. Dan dalam tradisi Katolik, lazim diucapkan oleh seorang pastor, imam, sebagai sebuah pesan bahwa Tuhan bersama. Tuhan bersamamu. Vaya con Dios. Adalah juga sebuah doa agar seseorang selamat di perjalanan entah kemana. Logikanya juga agar orang yang ditinggal sama selamat. Pertanyaan refleksi untuk kita renungkan. Setiap pribadi, keluarga, pasti mengalami krisis. Krisis iman, krisis panggilan untuk hidup dalam kesetiaan, krisis kesederhanaan seorang Katolik, dan lain-lain. Apa yang bisa Anda lakukan untuk keluar dari situasi atau krisis tersebut? Sebagai antisipasi jawaban, aku berkata kepada kita semua yang hadir di sini, jangan membiarkan keluargamu, anak-anakmu, jalan hidupmu, imanmu, hatimu, jiwamu berantakan. Tetapi rangkulah situasi hidupmu dalam doa dan usaha nyata. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bagian kedua nanti akan kita teruskan dalam doa berikutnya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih.